سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة وبعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan yang diberikan kepada kita. Dijadikan kita ini ikhwanan, dijadikan kita ini bersaudara karena ukhuwah Islamiyah. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariat yang ia bawa, kita bisa bersama-sama dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dan kita berharap semoga kita semua bisa bersama-sama bersama beliau, bersama para sahabat, para syuhada, dan orang-orang saleh di surga Firdaus al-A'la. Sudah hari keberapa ini ya? 23 ya sekarang ya? Pada 24? 23 ya? 23 masuk 24, Masya Allah. Berarti tinggal sekitar ya mungkin sekitar 7 atau 6 hari lagi kita menghadapi Lebaran. Enggak usah sedih, enggak usah khawatir. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, tinggal bagaimana kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan kita kali ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai jadwal insyaallah hari Ahad ini kita membahas hadis ya. Dan insyaallah untuk hari Senin besok kita akan membahas mengenai tafsir Al-Qur'an di surat Al-Qadr kalau tidak salah. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, kajian hadis kali ini saya ingin mengambil sebuah tema dengan sebuah hadis yang sering disebut dengan haditsus safinah, hadis mengenai perahu atau bahtera gitu ya. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomornya 2493 dari sahabat yang bernama An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matan hadisnya adalah masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang-orang yang terjerumus ke dalam kemungkaran tersebut adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Nantinya ada sebagian di antara mereka berada di bagian atas dan juga ada sebagian lagi berada di bagian bawah kapal tersebut. Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma marru ala man fawqahum. Yang berada di bagian bawah kapal kala ingin mengambil air tentu harus melewati orang-orang yang di atas mereka, karena mereka di bawah jadi harus naik. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana. Maka orang-orang tersebut mengatakan, andai kita membuat sebuah lubang saja sehingga tidak mengganggu orang-orang yang di atas kita, jadi cungkil aja di bawahnya gitu. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau jami'an. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang di bawah menuruti kehendaknya, niscaya semua akan binasa. Namun jika orang di bagian atas melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan mereka pula selamat pula semua penumpang kapal tersebut. Ya. Saya kasih gambaran seperti ini. Misalkan gitu ya. Di sini ada sebuah daratan. Sini juga ada daratan. Nah, di sini itu ada danau. Danaunya luas. Danaunya dalam. Nah, untuk sampai dari satu daratan ke daratan yang lain itu hanya bisa ditempuh dengan safinah atau dengan yang namanya perahu. Ini gambar perahu, kurang lebih seperti inilah ya perahunya. Nah, karena orangnya banyak, perahunya pun besar, dan perahu ini terdiri dari beberapa tingkatan. Ada yang di atas, ada yang di bawah.
Jadi ada orang-orang yang di bagian atas, ada juga orang-orang yang di bagian bawah kapal. Bagi orang-orang yang di atas, ketika mereka haus, karena mungkin perjalanan jauh gitu ya, udara panas, haus, mudah sekali bagi mereka untuk mengambil air dengan timba, misalkan dengan ember timba langsung ambil dari sini. Karena mereka di atas, bagian atas, kemudian mereka langsung ambil air minum. Sementara yang di bagian bawah ini, ketika mereka haus, mereka nggak bisa langsung ambil air, tapi harus naik dulu ke beberapa tingkatan, misalkan sampai ke atas, kemudian ngambil air. Setelah ngambil air, kemudian mereka turun lagi. Kalau haus, naik lagi, ngambil air, turun lagi. Jadi mungkin beberapa di antara orang ini merasa kerepotan, atau bahkan mungkin dengan niat baiknya tidak ingin menyusahkan orang-orang yang di atas, ngelewatin lagi, ganggu lagi dan segala macam. Maka muncullah sebuah ide orang-orang yang di bawah ini. Biasanya idenya gambarnya seperti ini gitu ya, ting gitu. Muncullah sebuah ide, gimana caranya supaya kita bisa minum tanpa mengganggu yang di atas. Maka ada yang mengatakan, kita congkel aja bagian bawah kapal ini, kan kita yang paling dekat nih. Kita loh yang paling dekat sama air nih. Masa kita yang paling susah minum? Naik lagi ke atas gitu kan, naik tangga beberapa kali, mungkin ganggu orang di sana. Kemudian harus ngambil air, turun lagi susah bawanya, baru minum dan seterusnya. Kita yang paling dekat sama air nih. Yang paling dekat tuh kita. Kenapa kita nggak congkel aja dikit di sini nih? Kita buat lubang dikit, gitu ya. Buat lubang, congkel sedikit, biar mancur airnya itu. Langsung deh kita minum, selesai gitu kan. Jadi nggak usah naik lagi ke atas, nggak usah turun lagi dan segala macamnya. Kita yang paling dekat sama air, congkel dikit aja. Nah, maka dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan, ini kalau orang-orang yang di atasnya atau orang sekitarnya tidak memperingatkan orang yang mau berbuat seperti itu, maka apa? La gharaqu jami'an. Bukan cuma orang-orang ini yang akan tenggelam, tapi semua kapal ini akan tenggelam, termasuk orang-orang yang ada di bagian atas, yang mungkin tidak tahu apa-apa akan kena semua. Gitu loh. Makanya ketika ada yang tahu, wajib diingatkan orang yang mau berbuat seperti itu. Mungkin bisa jadi maksudnya baik, gak pengen ganggu, tapi caranya salah, yang akhirnya dapat menimbulkan kerusakan untuk semuanya. Maka dari itu, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hadis ini mengingatkan kepada kita tentang apa? Jadi tadi hadisnya namanya hadis safinah ya. Sebutannya hadis safinah. Safinah itu artinya perahu atau bahtera. Makanya ada kitab namanya Safinatun Najah, gitu ya. Nah, hadis ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya jika tidak adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka siap-siap terjadi kerusakan. Dulu pernah kita sampaikan sebuah hadis ya. Kita sampaikan sebuah hadis bahwasanya dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat azab untuk meruntuhkan atau untuk menghancurkan suatu kaum yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat tersebut turun hendak menimpakan azab kepada kaum ini, ternyata dilihatnya ada salah seorang di antara mereka yang masih bersujud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kaum tersebut. Maka enggak jadi. Malaikat balik lagi tuh laporan sama Allah. Ya Allah, apakah engkau hendak meluluhantahkan kaum tersebut? Iya, kata Allah. Ya Allah, tidakkah engkau tahu di antara mereka masih ada orang yang bersujud untukmu? Tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa engkau hendak menghancurkan mereka ya Allah? Maka Allah bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, apakah engkau melihat dia itu bersujud untukku? Iya ya Allah. Ikhlas ya Allah.
Apakah ketika dia beribadah mengajak orang lain untuk ikut beribadah juga? Tidak ya Allah, dia ibadah sendirian. Apakah ketika dia melihat orang lain berbuat kemungkaran dia mencegahnya? Tidak ya Allah, dia sibuk dengan urusan ibadahnya sendiri. Tidakkah ketika dia melihat orang lain berbuat kerusakan, dia memperingatkannya? Tidak ya Allah, dia sibuk hanya untuk mendapatkan pahala darimu. Tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ibda bihi. Mulailah adab tersebut dari orang itu tuh. Dari orang yang bersujud kepadaku, tapi tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ada kemungkaran dibiarkan. Ada kerusakan tidak diingatkan. Maka ibda bihi kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara musibah yang menimpa kaum tersebut dimulai dari orang itu, orang yang soleh tapi pengen soleh sendiri. Makanya kita tidak cukup menjadi orang yang soleh, tapi harus jadi salihun muslih, orang yang memperbaiki diri, orang yang soleh, yang baik, dan berusaha untuk memperbaiki orang lain yang terangkum dengan namanya itu dakwah. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan gelar kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi ada syaratnya, ukhrijat linnas, keluar kepada manusia, bermasyarakat, gitu ya, bersosial, jangan ngedekam terus di rumah, jangan diam terus di kamar. Ukhrijat linnas. Tapi bukan cuma sekadar sosialitas saja, bukan, ada tujuannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi untuk mengajak manusia kepada yang baik, mencegah mereka dari kemungkaran, dan juga untuk mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang fungsi ini merupakan fungsi dari khalifah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi. Fungsi utama manusia adalah sebagai seorang khalifah, dan seorang khalifah tidak akan bisa jadi khalifah, seorang manusia tidak akan bisa jadi pemimpin, jadi pemakmur bumi ini, jadi yang mensejahterakan bumi ini kecuali dengan dakwah, dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya, gitu ya. Betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini bukan cuma sekadar untuk mengumpulkan pahala, tidak, tapi untuk mencegah kerusakan, mencegah musibah, bala maupun wabah atau mungkin berupa bencana yang bisa menimpa kita karena memang kita tidak peduli dengan yang namanya kemungkaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amal khassah. Allah itu tidak mengadab suatu kaum, jadi pada umumnya semua orang, dengan amal segelintir orang saja. Gitu ya. Mungkin orang segelintir orang ini berbuat maksiat. Allah enggak mengadab semua kaum tersebut, enggak. Kecuali hatta idza ra'al munkaru baina dhahranihim, kecuali orang-orang ini melihat segelintir orang yang sedikit itu berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Mereka melihat, mereka tahu, wahum qadiruna ala ayyunkiru, dan mereka mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut, baik dengan menghentikannya, merubahnya, gitu ya, atau minimalnya memperkecilnya, gitu. Wahum la yaf'alun, tapi mereka tidak melakukannya. Fa in fa'alu dzalika, ketika itu terjadi, mampu untuk merubah kemungkaran, tapi ma fa'alu, mereka tidak melakukannya, adzabal ammah wal khassah. Allah mengadab semuanya, baik itu orang yang berbuat kemungkaran maupun orang-orang yang tidak berbuat kemungkaran tapi mereka membiarkan kemungkaran terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan sebuah fitnah, musibah, bala, wabah, bencana yang ketika itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya menimpa orang-orang tertentu saja, enggak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat saja, yang enggak maksiat pun kena. Hanya bedanya gini, ketika wabah terjadi, ketika musibah terjadi, ketika bencana terjadi, ada 3 golongan manusia. Golongan yang pertama, orang yang berbuat kemaksiatan. Gitu ya. Orang yang berbuat kemaksiatan, maka musibah ataupun bencana ini berupa apa? Berupa hukuman, berupa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang berbuat kemaksiatan. Yang kedua, orang yang sudah berusaha mengingatkan, sudah berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, tapi tetap tidak didengar. Ketika dia pun terkena musibah, maka musibah tersebut bukan hukuman bagi dia, tapi sebagai penghapus dosa-dosanya. Misalkan gempa bumi ini, gitu ya. Yang namanya gempa bumi kan nggak rumah tertentu. Yang namanya gempa bumi kan nggak gedung tertentu.
Kena semuanya, gempa bumi goncang semuanya gitu. Yang maksiat kena, yang nggak maksiat kena. Nah, yang maksiat, gempa bumi ini sebagai hukuman bagi orang-orang yang sudah beramal ma'ruf nahi munkar. Gempa bumi ini sebagai apa? Penghapus dosa-dosa mereka. Gitu ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, dia akan ditimpa dengan musibah. Dengan musibah tersebut Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Ada jenis manusia yang ketiga. Dia enggak berbuat maksiat, tapi dia pun tidak mengingatkan. Jenis manusia yang ketiga ini membiarkan kemaksiatan terjadi. Maka ketika dia terkena musibah, ini merupakan hukuman atas pembiaran yang ia lakukan terhadap kemaksiatan tersebut. Sama seperti hadis tadi itu, seperti hadis Safina tadi. Ada yang mau nyungkil, gitu ya. Ada yang memperingatkan, ada yang tidak mau memperingatkan. Ini kalau nggak ada yang memperingatkan, ini semuanya kena. Semuanya kena. Baik yang paling bawah, yang baik yang nyungkil maupun yang ngeliatin, maupun yang paling atas sekalipun, yang namanya kapal tenggelam itu tenggelam semuanya. Makanya sangat penting sekali bagi kita untuk al-amru bil ma'ruf wan nahi munkar, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau bisa merubah kemungkaran, mampu merubah kemungkaran dengan yang paling efektif dengan perbuatan, maka rubahlah dengan perbuatan. Kalau tidak bisa, fabilisanihi, maka paling minimalnya dengan perkataan. Kalaupun itu tidak mampu, maka paling kecil, paling minimal itu dengan hati. Minimal hati ini nggak rela, nggak ridho dengan kemungkaran yang terjadi, gitu ya. Wadzalika ad'aful iman. Para ulama mengatakan disebut ad'aful iman adalah ketika hanya mau merubah kemungkaran dengan yang efeknya sedikit, padahal dia bisa merubahnya dengan efek yang lebih besar lagi. Bahkan hadis yang lebih ngeri lagi ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dan dia membiarkannya atau dia diam saja, fahuwa syaitanul akhras, maka dia itu adalah setan yang bisu. Jadi nggak sebut lagi manusia oleh Rasul, setan. Cuma setannya itu diam gitu loh. Setannya setan yang bisu. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya memang yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar ini sangat penting sekali ya. Bahkan beberapa ulama mengatakan, kalaulah rukun Islam itu ada 6, rukun Islam ada berapa sih? 5 ya? Anak SD juga tahu rukun Islam ada 5. Cuma kalau misalkan ada 6, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, maka yang ke-6-nya ini mestilah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Saking banyaknya ayat apalagi hadis yang memerintahkan untuk perkara ini. Bahkan bagi orang-orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar terdapat ancaman yang sangat besar. Ada ya? Makanya memang amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk sama-sama gitu ya, menjadi apa? Salihun muslihun. Orang-orang yang salih dan juga orang-orang yang muslih, yang berusaha memperbaiki diri dan juga berusaha mengajak orang lain untuk memperbaiki diri. Makanya dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, semuanya rugi kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat. Ini untuk salihul fardi ini, untuk kebaikan pribadi. Tapi nggak cukup cuma itu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini mengajak orang lain juga untuk memperbaiki diri. Tentu akan ada rintangan, akan ada halangan, akan dibilang jangan sok suci lah, jangan sok oke lah, dan segala macam. Kamu aja cuma segitu kok udah berani gini. Itu merupakan tantangan, dan orang-orang seperti itu mohon maaf ya, itu biasanya yang sudah terkena oleh setan untuk menggoda orang-orang menjadi lemah dalam berdakwah. Maka yang seperti itu nggak usah terlalu dipikirkan, tinggal bagaimana kita berdakwah dengan cara yang paling tepat, bukan cepat ya, yang paling tepat, paling efektif, paling bisa diterima oleh masyarakat. Untuk pertanyaan mungkin sementara kita tutup dulu ya, karena sudah mau maghrib. Monggo nanti bisa ditanyakan esok hari. Besok kita bahas surat Al-Qadar insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah ridal inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.